Suwardi Suryaningrat itu sejak kecil memang sudah punya jiwa anti penjajahan. Jadi walaupun dia itu cucu seorang raja, ayahnya itu Kanjeng Gusti Pangeran Suryaningrat. Suryaningrat itu putra Paku Alam ketiga, ya. Beliau cucu raja, tetapi walaupun rajanya juga berbaik-baik dengan kolonial, tetapi Ki Hajar kecil atau Suwardi kecil ini yang nama kecil Ki Hajar itu Suwardi Suryaningrat itu sering berkelahi dengan anak-anak Belanda di sekitar Pakualaman itu, ya. Beliau sangat berani. Dan pada waktu kecil itu, sebelum sekolah di ELS, itu beliau itu ikut pondok pesantren, ya, di Kiai Soleman di Kalasan, ya. Nah, kalau dia ke sana itu sebetulnya bukan santri utuh, tapi orang Jawa bilang santri kalong, ya. Santri kalong itu santri, ya, kalau mungkin agak dekat kalau sekarang itu anak-anak pesantren kilat itu, ya. Pesantren kilat pada waktu puasa dan lain-lainnya itu kan ada pesantren kilat. Ki Hajar sering ke sana, menginap di sana, dan sering mengajak teman-teman kampungnya, Sariman dan lain-lainnya diajak ke sana, santri kalong ini, ya. Kemudian dari situ Ki Hajar juga belajar sama Kiai Soleh Darat, itu kiainya Raden Ajeng Kartini, ya. Dia itu belajar baik sama beliau dan kiai-kiai yang lain juga Ki Hajar sering baca perpustakaan. Nah, dari jiwa situ timbullah jiwa apa ya, kalau istilahnya Ki Hajar itu konsentrisme itu dia bergaul dengan dunia, tetapi dia tetap berkepribadian, ya, tetap berkepribadian. Daerahnya, kodratnya dia itu ada di daerah situ, nggak mau lagi jadi orang Belanda seperti orang pada saat itu kan banyaknya orang Jawa jadi orang Belanda. Kemudian pada waktu sekolah di Stovia, ya, beliau itu sebetulnya mendapat beasiswa 2, ya, selain dari pemerintah juga dari Paku Alaman. Karena Paku Alam ketiga, eyangnya Ki Hajar itu menyadari bahwa aset Paku Alaman itu kan hanya tanah tandus di Kulon Progo, banyak kapurnya, ya, di sana, sehingga kalau kemarau itu kering, kalau hujan itu kebanjiran. Ya, dari situlah kemudian aset saya nggak bagus seperti pangeran-pangeran atau raja-raja yang lain, sehingga saya harus membekali anak saya, atau di sana di Pakualam itu namanya Ningratya, itu namanya Budiono, kaum Budiono Kraton Pakualaman itu dikasih pos yang ditabung di situ, yang itu namanya student funds, ya, student fund. Ki Hajar dapat student fund dari sekolah rendah sampai di Stovia. Nah, di Stovia Ki Hajar dapat student fund dari Pakualaman, juga dapat dari pemerintah, ya. Tapi kemudian pada waktu belajar di sana kenal dengan Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan senior-seniornya Suwardi itu, ya. Kemudian timbullah jiwa-jiwa itu, ya, jiwa-jiwa perlawanan melalui organisasi, melalui politik, ya. Itu waktu di Stovia. Pada suatu ketika Ki Hajar itu orasi, ya, orasi tentang puisi Multatuli, yaitu Dousdekker, yang neneknya Dousdekker 3 serangkai itu, kakeknya itu kan juga namanya Dousdekker juga, tapi yang Multatuli. Nah, itu membaca Multatuli itu menulis tentang jiwa kepahlawanan Sentot Alibasa. Nah, Sentot Alibasa itu adalah perwira atau jenderalnya Diponegoro, ya, Laskar Diponegoro. Itu dibaca oleh Multatuli. Tapi maaf, tulisan itu saya cari belum ketemu.
Terus diketahui oleh direkturnya atau rektornya itu, kemudian Suwardi dipecat, tapi tidak dengan alasan multatuli itu, tapi dengan alasan sakit, ya. Maksudnya tidak jarang hadir, tidak sesuai dengan persentase hadirnya gitu. Tapi sebetulnya cerita lisan Ki Hajar kepada kita ini, dia mengatakan bahwa beliaunya itu dipecat karena baca puisi Multatuli itu tentang bahasa Prangosepot. Kemudian dari situ Ki Hajar itu tidak punya kerjaan, tidak punya apa-apa, terus jadi staf di pabrik gula Kalibagor, ya, sekarang sudah tutup pabrik di Kalibagor, Jawa Tengah itu dekat Banyumas, ya. Itu menjadi analis gula di sana, ya. Tapi kemudian karena di sana terlalu masinal gitu, ya, terus kepengen pulang ke Jogja, kerja di Kimia Farma Yogyakarta. Di Kimia Farma itu beliau sebagai apoteker. Nah, dulu tidak ada apoteker, ya, tadi lulusan sekolah jebolan kedokteran saja bisa jadi apoteker di situ. Itu di Malioboro, sekarang masih ada Kimia Farma. Dulu namanya Rakam, ya, Rakam. Terus jadi Raja Farma, terus sekarang Kimia Farma, ya. Itu Rakam, itu masih gedungnya juga masih ada, sekarang termasuk bangunan cagar yang cagar budaya tidak boleh dirubah, ya, karena itu tempat Ki Hajar bekerja. Dari situ Ki Hajar itu kemudian menulis, ya, menulis sana. Dari tulisan-tulisan itu banyak yang tertarik, terus Ki Hajar banyak menulis. Jadi Ki Hajar di situ senang dengan jurnalisme, ya, sambil kerja itu. Nah, kemudian Ki Hajar terkenal sebagai jurnalis, ya. Sebelum jadi politikus itu malah justru jurnalis. Tapi di situ satu ketika Suwardi nulis itu pertama kali itu Indonesia Merdeka, tapi nulisnya tidak merdeka gitu, ya. Istilahnya itu satu untuk semua, semua untuk satu, ya. Aduh, bahasa Belandanya lupa saya. For alleen, één for all, ya, pokoknya satu untuk semua, semua untuk satu. Itu anunya adalah jiwa merdekanya. Ya, kemudian dari situ sebetulnya pada waktu distofia, ini saya lupa cerita. Distofia itu Ki Hajar itu juga bergabung dengan gerakan Dr. Sutomo, seniornya dia, itu bergabung dan dia itu masuk kepada seksi propaganda. Seksi propaganda itu kalau ejaan yang disempurnakan sekarang seksi publikasi. Tapi dulu namanya seksi propaganda, ya, departemen propaganda gitulah, itu Suwardi pada saat itu. Nah, mungkin di propaganda itu juga dia sering memberikan publikasi, nulis-nulis, sehingga mungkin jurnalismenya tersitu. Nah, dia kemudian karena tulisannya bagus, ya, banyak yang tertarik, termasuk si Dosteker, Cipto itu termasuk tertarik sama tulisannya, ya. Kemudian tulisan-tulisan itu banyak dikutip, banyak diikuti oleh orang-orang pribumi pada saat itu. Satu ketika Dosteker di Bandung itu mengundang Suwardi itu untuk menjadi jurnalis The Telegraph dia di Bandung. Nah, terus diajak jadi jurnalis, terus jadi pemimpin redaksi, terus bergeraknya di situ banyak bergulat di jurnalisme, ya. Banyak orang yang bilang ini bapak jurnalisme Indonesia itu adalah Ki Hajar. Silahkan, tapi harus dengan data-data yang benar, ya. Pada tahun 12 itu Ki Hajar itu nulis sepakat bersama-sama 3 serangkai, ya, kalau di dalam bahasa Jawa namanya janget kina telon, telon itu telu, ya. Jadi Ki
Kinatelon sangat itu akrab bertiga, namanya trio atau tiga serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo juga lulusan Sofia ini, kemudian Daus Dekker ini cucunya Daus Dekker Multatuli, kemudian Suwardi Surya Ningrat, ya, itu membuat berita-berita yang isinya adalah kebangkitan kebangsaan, ya. Karena pada saat di Stovia kan mendirikan Budi Utomo, ya. Walaupun pada saat itu memang Dr. Sutomo CS itu belum berani bilang Budi Utomo ini adalah politik untuk kemerdekaan gitu, ya. Tapi lebih berwarna kebudayaan, ya. Kebangkitan budaya, bukan kebangkitan politik, ya. Itu memang arahan dari Dr. Wahidin Sudirosoto yang paling senior pada waktu itu, Dr. Wahidin, ya, itu kepada mahasiswa-mahasiswa Sofia itu demikian, ya. Jadi kita pelan-pelan tapi dengan gerakan budaya gitu, ya. Itu anunya si gerakan-gerakannya pada saat itu masih tidak berani secara terus terang frontal gitu, ya. Itu pada saat itu. Kemudian Ki Hajar sudah dikeluarkan dari Stovia itu juga agak terpisah dengan Budi Utomo, tetapi masih terus ada diskusi, terus surat penyurat dengan Budi Utomo, ya. Nantinya pada waktu Ki Hajar mendirikan Taman Siswa, sekolah Budi Utomo itu banyak yang merger ke Taman Siswa nantinya, ya. Ini belum saya ceritakan. Jadi pada saat itu trio ini, tiga serangkai ini itu mengkritisi adanya rencana memperingati kemerdekaan Belanda dari Perancis. Waktu itu kan Napoleon kan menjajah Belanda. Pas 100 tahun itu mau diperingati di sini dengan menarik iuran para pribumi itu. Lah si tiga serangkai ini marah, ya, marah terus pada menulis, melawan dengan tulisan, ya. Jadi tidak melawan dengan demo dan lain-lainnya. Pada saat itu keras sekali kalau ada demo bisa langsung dipenjara. Karena ditulis, Ki Hajar menulis als ik een Nederlander was, ya. Als ik, andai kata saya, als ik een Nederlander was, seorang Nederlander, ya, seorang Nederland. Jadi andai kata saya jadi seorang Nederland, saya, isi intinya, ya, saya tidak akan tega memperingati kemerdekaan saya pada saat di depan atau di daerah penjajah yang saya jajah gitu. Betapa saya itu rendahnya kalau saya itu memperingati kemerdekaan tapi kok di tempat penjajahan gitu loh, ya. Intinya gitu. Belanda marah, ya. Belanda marah, kemudian Suwardi di penjara, ya, ditangkap. Pada waktu ditangkap itu saja penjajah sudah takut nanti jangan-jangan ada anak buahnya gitu. Itu ada 1000 serdadu itu yang menangkap Suwardi Surya Ningrat saat itu di Bandung. Kemudian Suwardi di penjara, diumumkan oleh harian Dagsblad atau harian dari Belanda itu bahwa Suwardi sekarang sudah ditangkap. Sucipto tulis ini kekuatan atau ketakutan, nah, gitu. Ini Pak ada serdadu banyak sekali tuh, ini kekuatan apa ini ketakutan gitu loh. Cipto juga masuk juga gitu kan. Begitu sudah masuk di penjara, si Dekker nulis, ya, Sucipto, Suwardi, pahlawanku gitu. Akhirnya tiga-tiganya masuk penjara gitu, ya.
Belanda itu juga takut kepada pergerakan yang melalui kebudayaan. Pada waktu di penjara itu diputuskan oleh kolonial bahwa Suwardi itu akan dibuang terpisah, ya, ada yang di Bangka, ada yang di Indonesia Timur, ada yang itu, pokoknya tempat-tempatnya itu masih di Hollands India, ya, India Belanda, ya, atau di Indonesia. Tetapi kemudian atas ide dari Doustetter yang sudah ngerti gimana Nederland itu, kita di sana aja, kalau dibuang di sana kita tuh merdeka, mau bergerak apa itu di sana negeri merdeka, jadi kita bisa belajar sana, bisa bergerak sini, bisa interaksi sini, bisa akhirnya bertiga itu mohon kepada pengadilan kolonial, saya jangan dibuang, jangan diinternir, ya, internir itu dibuang di dalam negeri India Belanda itu, tapi saya minta dieksternir ke negeri Belanda.